Destinasi wisata yang kebanyakan saat ini orang-orang berani coba mungkin kan yang cenderung wisata buatan nih. Nah, padahal wisata-wisata alam itu banyak yang memungkinkan untuk didatengin bersama keluarga. Kalau masih hujan justru udaranya nggak dingin banget, justru dingin bangetnya saat kemarau kan. Biasanya pertengahan tahun itu baru kerasa dingin banget. Cuman kalau musim hujan ya siap-siap hujanan. Cuman Kalau so far dingin kalau misalnya bulan April lah ya, April atau awal Mei seharusnya oke, cuacanya bagus. Banyuwangi banyak sih. Banyuwangi. Arah Banyuwangi ya, arah Banyuwangi termasuk kalau Kawah Ijen entar lah ya, mungkin agak gedean bocilnya. Tapi kalau Banyuwanginya sendiri sebenarnya banyak tuh yang bisa memungkinkan bawa bocil-bocil, pantainya Ramah bisa, ya, ramah terus anak ya. kemudian perkebunan kayak misalnya hutan-hutan yang ada di kota itu memungkinkan semua di sana. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Wiwit di podcast Harian Surya Tribun Jatim Network, cakap sana cakap sini. Kali ini saya bersama traveler Vivin Maidarina. Halo, apa kabar Vivin? Hai, baik dong. Jadi Vivin ini adalah seorang traveler di mana sebentar lagi kita akan ada liburan panjang ya, Iya. liburan tentang liburan lebaran dan liburan mudik. Nah tentunya ini banyak sekali destinasi wisata kalau kita mau mudik kemana sudah di list. Nah ini Vivin ini akan bercerita sedikit tentang beberapa destinasi wisata yang cocok untuk liburan keluarga. Tentunya bersama bocil-bocil ya nantinya ya. Nah ini bagaimana Vin? Kalau misalkan destinasi yang cocok untuk keluarga secara umum itu apakah pantai, gunung atau tempat-tempat wisata seperti taman? Seperti apa sih sebetulnya kalau ngomong tentang destinasi wisata keluarga itu? Nah, destinasi wisata yang kebanyakan saat ini orang-orang berani coba mungkin kan yang cenderung wisata buatan nih. Nah, padahal wisata-wisata alam itu banyak yang memungkinkan untuk didatengin bersama keluarga gitu. Salah satu contohnya Pacitan. Jadi pernah tuh nyobain ke Pacitan sama bocil masih kecil, 3 tahun 4 tahun gitu. Kalau bayangan saya itu Pacitan itu sebuah gunung, sebuah medan yang naik turun terjal. Apakah cocok juga bocil ke sana ya? Jadi salah satunya yang lumayan itu gua ya, di Pacitan kan juga terkenal guanya. Tapi nggak masalah kita mencoba mengenalkan. Pacitan itu dikenal apa? Kota seribu gua ya. Iya, jadi ya harus icip dong guanya gitu kan. Tapi nggak masalah kita mencoba mengenalkan itu juga ke anak-anak. Jadi waktu itu sempat main ke pantai juga, ke gua dan ke sungai. Jadi main di atas kapal gitu di Sungai Maron waktu itu. Pacitan. Kalau Sungai Maron itu yang perlu diperhatikan ini kondisi air biasanya. Karena kan saya pernah sih ke Sungai Maron itu memang kan airnya dari atas ya. Ya. Kalau hujan kemudian ada sedikit deras tentunya akan berbahaya ya mungkin ya. Kalau mungkin itu ada ininya ya, ada semacam. Biasanya kan dikasih life jacket gitu. Tapi yang pasti memang waktu mengajak ke milih tempat wisata nih untuk keluarga yang dipastikan adalah memang aman atau enggaknya gitu, memungkinkan atau enggak. Terus kemudian sistem safety-nya seperti apa kayak gitu. Tapi sebenarnya pada umumnya tempat-tempat di alam itu memungkinkan untuk dicoba oleh anak-anak. Kalau di Pacitan misalkan destinasi wisata yang cocok untuk liburan bersama keluarga itu mana aja sih? Itu tadi gua Gong kan salah satunya gua yang terkenal. Itu sudah pasti aman ya gua ya. Aman. Cuman memang waktu di gua itu kan waktu kalau udah masuk kan gelap banget. Gelap dan licin kayaknya. Mungkin anak-anak tidak terbiasa dengan suasana seperti itu ya. Memang namanya dengan anak-anak gitu ya harus diberitahu dulu di awal, nanti kita akan masuk ke tempat gelap, nggak usah khawatir, ditenangkan dan tetap dijaga gitu. Jadi kalau ya licinnya kan memang tetap digandeng dan sebagainya, dikasih tetap dalam briefing pengawasan dulu ya, dikasih briefing dulu anak-anak. Biar nggak kaget kan. Kalau gitu. gua itu mesti pengap kemungkinan ya kan, lalu gelap itu pasti juga, terus licin biasanya ya, ada air yang dari. Iya, tetesan-tetesan itu bikin batunya licin. Nah, makanya kan tetap dijaga, digandeng kayak gitu. Nah itu gua salah satu sebagai destinasi wisata di Pacitan yang juga aman untuk anak-anak ya, untuk bocil ya. Kalau pantai itu aman nggak ya di Pacitan ya? Pantai. Nah kita ngomong pantai sebenarnya Pacitan, Malang ataupun sampai ke Jogja itu sebenarnya kan
banyak pantai selatan yang menarik, termasuk salah satunya nih Pacitan nih. Nah, biasanya di pantai itu selalu ada penanda garis bendera merah, batas kita boleh main di pantainya atau sama sekali nggak menyentuh. Nah itu kita perhatikan. Itu batas itu apa istilahnya itu biasanya buoy ya? Ya ombaknya gede atau ya berbahaya lah biasanya di pertemuan arus kayak gitu kan. Nah tapi di batas-batas aman ini kita bisa bikin anak-anak juga nyaman merasakan main di pantai gitu. Jadi ada sih nanti foto-fotonya yang nyantai. Jadi selama kita nggak khawatir, maksudnya kita tidak terlihat khawatir, anak-anak juga akan terasa nyaman kok gitu. Kalau di Pacitan, pantai mana aja yang menjadi rekomendasi Vivin selama pengalaman bertravel di sana? Salah satunya Klayar. Klayar itu emang udah rame banget sih sebenarnya, maksudnya salah satu destinasi pantai yang lama ya? Gitu kan. Cuman di sana itu kayak ada permainan baru kayak ATV kayak gitu di pinggir pantai. Nah itu anak-anak bisa diajak tuh, dibonceng lah istilahnya. Ada ATV, terus main ke sisi ini masih Klayarnya ya. Ada sisi-sisi di mana bisa santai, kuliner di sana sambil ngelihat pantai kayak gitu. Tapi kalau pingin yang agak sepi, saya coba waktu itu ke Pantai Buyutan di Pacitan juga. Oh, masih di Pacitan. Jadi kalau dari Klayar itu berapa lama? Berapa lama ya? Hitungannya satu deret sih. Kan deret namanya garis pantai selatan. Berarti ya, satu deret. Jalan aja ya bisa ya? Enggak, tetap pindahnya pakai kendaraan. Transportasi darat. Gimana kondisi Buyutan gimana ini? Lebih sepi. Jadi tetap banyak tempat makan gitu ya. Bisa santai makan di warung atau main di pantainya. Nah, pantainya masih sepi. Jadi aman lah dalam pengawasan gitu, kita bisa jagain anak-anak di sana, bisa juga bawa bekal gitu terus makan di pinggir pantai. Piknik. Iya, tapi piknik tapi suasana alam gitu lah yang ngerasain. Pasirnya apa? Putih juga ya? Putih. Jadi Pantai Klayar yang aman. Terus Pantai Buyutan. Masih banyak tempat lain sih, cuman kan waktu itu beberapa titik yang didatengin ya. Kayak Banyu Tibo yang terakhir-terakhir ini juga itu. Sebenarnya semua pantai masih memungkinkan untuk anak-anak mencobanya, asal yaitu dalam pengawasan orang tua. Siap. Gitu. Itu Pacitan. Memang Pacitan dikenal dengan kota seribu gua. Kemudian terus garis pantai selatan garis pantai selatan. Berjajar pantai di sana di Pacitan, dan ini masih masuk kategori yang aman untuk anak-anak. Kalau selain pantai atau di Pacitan ada destinasi lainnya Vin, yang bisa jadikan ini Lebaran ini sudah dekat soalnya. Jadi biar nambah barangkali tidak punya kampung halaman, pastinya berwisata jadi pilihan ya kan. Kalau Tribuner dari area Jawa Timur yang nggak jauh-jauh berarti Bromo lagi, tapi Bromo tidak kehabisan tempat wisata untuk didatangi nih. Bromo termasuk itu nggak akan habis untuk dibahas ya kan. Bener. Banyak yang tempat-tempat yang bisa dieksplorasi. Bener. Cuman kondisinya ini besok ini waktunya dingin apa enggak ya? Biasanya kan ada bulan-bulan tertentu ya. Ya, kalau masih hujan justru udaranya enggak dingin banget. Justru dingin bangetnya saat kemarau kan. Biasanya pertengahan tahun itu baru kerasa dingin banget. Cuman kalau musim hujan ya siap-siap hujanan. Cuman kalau so far kalau misalnya bulan April lah ya, April atau awal Mei seharusnya oke, cuacanya bagus. Berarti ini mendukung sekali ya? Mendukung sekali. Kalau misalkan bawa anak-anak. Cuman kalau balita juga agak was-was. Ya itu. Nanti ada lagi nih tipsnya biar anak-anak tetap nyaman. Nanti aja. Nanti ya. Sekarang cerita tempatnya ini. Jadi kalau Bromo lagi-lagi kan kita ke Bromo biasa ngelihat matahari terbit kayak gitu. Nah tapi ada satu tempat kayak yang menjadi salah satu rangkaian wisata biasanya pakai jeep itu kan bisa ngelihat savana terus mampir ke Bukit Teletubbies. Nah itu misal nggak camping bisa bikin piknik ala-ala, ngajak anak-anak menikmati alam, gelar makanan, gelar jajan sambil makannya di alam. Memang ada. Kita bawa sendiri apa paketan kayak gitu? Bisa dua-duanya. Jadi kalau mau bawa sendiri bisa request berhenti di sana untuk makan ataupun ke pihak tour operator yang ada di Bromo. Oh, sudah menyediakan paketnya. Termasuk salah satu keluarga teman saya itu bawa 2 bocilnya ke sana, terus ya udah bikin paket makan di sana, digelarin tikar, foto-fotoin, kemudian ada beberapa sajian gitu ya. Seru kan.
paling enggak anak-anak merasakan sensasinya makan di alam. Meskipun belum camping ya. Tidak hanya foto-foto kan, ini dimakan beneran kan? Dimakan beneran, dimakan beneran. Tapi kalau mau camping beneran juga bisa. Ada banyak tempat juga yang memungkinkan. Salah satunya Mentingen. Saya kalau ke Bromo itu memang belum pernah ya ngelihat orang yang camping di lautan pasir, nggak boleh ya kalau itu ya? Lautan pasir sebenarnya sih sah-sah aja mau camping di seluruh area kawasan Bromo. Cuman mungkin orang kita jarang ya jarang yang memilih tidur di tengah udara dingin. Tapi ada. Ada. Gitu, ada. Cuman yang di Mentingen ini memang khusus untuk camping ground gitu ya? Kalau Mentingen ini saya pernah lihat memang beberapa tenda ada di sana. Jadi itu bagus untuk sunrise, sunset, kelihatan langsung pemandangan Bromonya, tapi areanya luas gitulah buat pasang tenda. Cuman, bisa request, bisa bawa sendiri. Cuman untuk anak-anak tidak rekomendasi kayaknya kalau camping. Dinginnya minta ampun dong. Dingin itu masalah kebiasaan. Ini ngomong memungkinkan. Jadi asal ya maksudnya udah mulai dibiasain sudah ya, dikondisikan dengan ini ya bawa pakaian pakaian gitu. hangat ya, jaket. Kalau mau geser dikit sebenarnya kakinya Semeru, Ranu Regulo memungkinkan juga untuk camping. Masih jauh kayaknya itu kalau jauh dari Bromo ya. Ya. Gak apa-apa, tips dikit lah. bocoran tambahan dikit lah. Regulo masih memungkinkan. Jadi ke Bromo itu bisa langsung berkunjung ke padang savana, ke Teletubbies, piknik, cantik gitu. Terus bikin ala-ala piknik, gelar tikar, kemudian foto-foto juga di situ ya, sama anak-anak juga bisa ya. Kemudian juga bisa camping. Kalau memang anak-anak udah terbiasa dengan suasana, bisa dicoba sampai camping. Nah ini Tribuner dan pembaca Harian Surya, bila bosan dengan suasana pantai atau sudah ke pantai, ke Bromo juga menjadi salah satu alternatif berlibur nanti ketika liburan Lebaran ya. Nah, Bromo sudah, Pacitan kemudian mana lagi? Vivin yang bisa merekomendasikan tempat untuk kita. Akses Jawa Tengah kan sekarang udah gampang ya pakai tol. Nah boleh nih tipis-tipis ke arah Semarang. Boleh, Jawa Tengah. Arah Semarang, Bawen. Itu daerah dingin juga Bawen kayaknya ya. Bawen lumayan dingin juga. Kalau di sana wisata buatan sih, cuman aktivitasnya banyak, jadi bisa dicoba anak-anak juga. Apa namanya? Dusun Semilir. Itu semacam kayak desa wisata gitu. Iya, jadi kayak sebuah wahana di sebuah desa gitu ya, tapi wahananya banyak banget ya, kayak jatimpakan gitulah. Tapi ini suasana desa, jadi masuk Bawen ya, Vin ya? Masuk Bawen. Jadi keluar tolnya Bawen. Kemudian nggak jauh dari pintu tol udah dapat. Nah, tinggal lihat map aja. Ini bagi pemudik bisa istirahat di situ mungkin bisa juga ya. Bisa mampir, misalnya mau jalur ke arah barat, nyobain di situ. Ke selatan, ke Bandung, ke Jakarta. Bisa milih Bawen ini sebagai salah satu tempat karena nggak jauh gitu ya? dari keluar pintu tol. Enak. Ada juga nggak di sana di wilayah desa wisata itu semacam kayak penginapan atau homestay, ada nggak? Di tempatnya Dusun Semilir itu sekarang udah tersedia penginapan juga. Jadi kalau misalnya mau istirahat sekalian bermain bisa, tapi kalau mau bermain aja juga bisa. Jadi ada paketannya, mereka sediakan paketan menginap atau bermain aja. Dan pas sekali ya kalau di kota Bawen, ya kan, masuk Kabupaten Semarang ya. Pas sekali ya kalau kita mau ke jalur barat ke Jakarta atau yang Jakarta mau ke Jawa Timur. Iya, bisa itu menjadi tempat untuk merileks kembali ya perjalanan ya. Di desa wisata Semilir ya. Dusun Semilir. Nah itu desa wisata Semilir, Tribuner, nanti diingat-ingat nanti ya kalau misalkan ke mudik atau nggak ada acara mudik, bisa menjadi salah satu alternatif liburan. Ada lagi nggak? Ada dong. Kalau ke arah timur kok nggak ada kamu, Pin? Timur Banyuwangi banyak sih. Banyuwangi. Arah Banyuwangi ya, Banyuwangi termasuk kalau Kawah Ijen entar lah ya, mungkin agak gedean bocilnya. Tapi kalau Banyuwanginya sendiri sebenarnya banyak tuh yang bisa memungkinkan bawa bocil-bocil. Pantainya juga bisa. Pantainya ramah bisa, ya, ramah anak ya. Kemudian kayak perkebunan, kayak misalnya hutan-hutan yang ada di kota, itu memungkinkan semua di sana. Jadi Banyuwangi cukup banyak juga ya. Nyebrang sedikit, waduh, dapatlah Bali Menjangan. Itu cakep tuh buat. Bukan rekomendasi anak-anak. Pernah bawa anak-anak juga, bisa. Di mana? Snorkeling di Menjangan. Itu masih nyebrang lagi dari. Nyebrang lagi. Bisa nyebrang dari Banyuwanginya, bisa nyebrang dari Balinya. Dari Ketapang, dari Gilimanuk ya. Pulau Menjangan itu masuk mana? Banyuwangi juga? Masuk Bali udah. Oh, masuk Bali.
ada apa aja di sana fasilitasnya? Kalau di sana kan memang untuk aktivitas snorkeling sama diving. Nah, kalau anak-anak kecil mungkin mencobakan mereka aktivitas snorkeling, kenal dengan air laut, ngelihat terumbu karang dengan pengamanan yang tetap diawasin oleh oleh guide. Usia berapa itu minimal? Kalau anak-anak? Kalau ngomongin usia ini tergantung anak-anaknya udah dibiasakan nggak dengan laut gitu kan. Bisa jadi usia 4 tahun, 5 tahun nggak masalah ketika mereka emang dari kecil orang tuanya udah biasain gitu ya. Tapi kalau misalnya memang dia mulai dikenalin alam umur 10 ya mungkin baru umur 10 baru dicemplungin. Ini tergantung orang tua kadang. Membolehkan anaknya main di alam itu usia berapa gitu. Sebenarnya it's okay, nggak masalah. Bule-bule kalau dilihat tuh dari payek dicemplungin ke laut. Suruh selulup. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya aman. Tapi kan tetap ada guide yang mendampingi, nggak masalah. Itu pulau ya itu ya? Itu pulau terus pinggirnya kayak tempat yang cantik untuk snorkeling gitu, berenang-renang gitu. Pantai tapi yang landai ya, dengan pasir putih. Nah itu Tribunner, ada satu lagi yang selain Banyuwangi kita menyeberang ke Pulau Menjangan. Di situ juga cukup menarik dan direkomendasikan juga buat bocil-bocil untuk berlibur. Pulau Menjangan. Ada lagi nggak Bali? Kan banyak sekali Bali. Kalau biasanya Tribunner itu pasti kalau wisata keluarga bawanya ke Bali. Jadi saya rasa Tribunner lebih paham lah kalau urusan Bali, karena kalau geser ya dari Menjangan ke arah Kuta dan sekitarnya udah banyak banget, Tanjung Benoa mana-mana semua udah banyak yang didatengin bersama keluarga gitu, karena memang mungkin taunya di sana aman, padahal tempat lain juga banyak yang memungkinkan untuk Pak Pocil gitu. Jadi bayangan saya ketika saya ini berada di Surabaya ya, kepingin mengisi liburan, bisa ke Pantai Kelayar, Pacitan dengan guanya, dengan pantainya, kemudian Bromo, lalu di desa wisata Semilir, kemudian geser timur juga bisa. Timur, Banyuwangi banyak. Banyuwangi dan Menjangan. Tempat lain enggak ada? Biasanya orang-orang sini tuh ke Jawa Tengah ya, ke Jogja pasti banyak. Jogja ya? Kan kalau tekstur pantainya mirip kayak Pacitan. Jadi sebenarnya banyak tempat yang bisa dipakai juga untuk wisata keluarga, kan di sana pantai-pantainya udah mulai udah mulai dibikin cantik, banyak kulinernya, banyak fasilitas buat anak-anak seperti itu. Termasuk kalau pingin nyobain, kalau di Jogja pernah tahu ini trip Merapi, biasanya tur pakai jeep. Nah itu kalau misalnya asal dengan pendampingan orang tua, anak-anak bisa diajak, kan tinggal duduk aja ngeliatin pemandangan gitu. Aman. Cuma sekarang masih kita harus waspada dulu kan. Merapi kan habis batuk-batuk kemarin ya kan. Iya benar. Itu harus. Cuman itu nanti someday boleh dicoba deh. Nah itu Tribunner dan pembaca harian Surya, beberapa destinasi wisata di Jawa Timur, kemudian ada di Jawa Tengah dan di Bali yang cocok atau direkomendasikan untuk kita berwisata keluarga bersama Pocil. Dan tentunya nanti ada tips-tips bagaimana sih membawa anak kecil yang aman dan nyaman di tempat liburan. Tapi nanti kita bahas di podcast berikutnya ya. Oke. Untuk saat ini kita cukupkan sekian saja. Terima kasih dan sampai jumpa lagi nanti di podcast berikutnya.